Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dan salam semoga selalu tersurat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya, dan semoga kita semua yang hadir pada acara kunjungan kerja sekaligus tatap muka Bapak Kapolres Oku Timur di Polsek Buaya Madang ini mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Amin. Puji syukur kita panjatkan kehadiran hormati Bapak Wakil Ketua DPRD Oku Timur Bapak Hermanto, mohon izin. Yang kami hormati anggota DPRD Oku Timur Bapak Faru Razi, mohon izin. Yang kami hormati Bapak Camat Buaya Madang Oku Timur Bapak Haji Imam Ahmadi SHG SHMM, masyarakat dan tokoh adat yang mohon maaf mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Pada kesempatan ini mohon izin Bapak Kapolres, kami akan menyampaikan sedikit tentang Polsek Buaya Madang yang membawahi dua kecamatan, yaitu Kecamatan Buaya Madang dan Kecamatan BP Bangsaraja. Untuk Kecamatan Buaya Madang ini terdiri dari 17 desa, kemudian Kecamatan BP Bangsaraja terdiri dari 7 desa, sehingga jumlah seluruhnya ada 24 desa dan berbatasan wilayah dengan sebelah utara dengan Kecamatan Madang Suku II, kemudian di sebelah selatan dengan Kecamatan Bahuga Lampung Utara. Kemudian di sebelah timur kami juga berbatasan dengan Kecamatan Buaya Madang Timur, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan BP Peliung. Untuk sumber daya alam untuk di wilayah Kecamatan Buaya Madang dan BP Bangsaraja secara umum adalah daerahnya pertanian Bapak Kapolres, yaitu sawah, kemudian perkebunan, peternakan, perikanan, dan juga untuk demografi jumlah penduduk yang ada di Kecamatan BP Bangsaraja dan Buaya Madang lebih kurang sebanyak 52.779 jiwa, yang terdiri di Kecamatan Buaya Madang sebanyak 38.454 jiwa, kemudian di Kecamatan BP Bangsaraja 14.325 jiwa. Untuk rasio Polri dengan penduduk yang ada di dua kecamatan, mohon izin dan lebih kurang perbandingannya adalah 2.294 berbanding 1 anggota Polri. Untuk luas wilayah hukum lebih kurang 13.362 km persegi. Untuk di dua kecamatan ini secara umum terdiri dari beberapa suku atau ras, yaitu Jawa, Komering, dan Sunda, juga beberapa suku ras yang lain. Untuk politik, mohon izin Komandan kami menyampaikan di tahun 2023 di wilayah Polsek Buaya Madang untuk Kecamatan BP Bangsaraja dan Buaya Madang ini tidak melaksanakan atau tidak mengikuti pilkada secara serentak di tahun ini. Untuk sosial budaya, pemeluk agama secara umum hampir ada semuanya di sini, namun didominan oleh umat Islam, kemudian Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, dan Buddha. Untuk situasi keamanan secara umum dapat kami laporkan kepada Komandan di tahun 2021 berbanding dengan 2022 cukup kondusif dan cenderung menurun, yang mana di tahun 2021 terjadi tindak pidana sebanyak lebih kurang 23, sedangkan di tahun 2022 terjadi tindak pidana 18. Untuk tindak pidana ini kemudian dapat kami laporkan secara umum memang dulu di wilayah ini cukup terkenal katanya kalau istilahnya Texas dulu. Cukup ditakuti wilayah Kecamatan Buaya Madang ini karena sering sekali terjadi tindak pidana curas. Tapi alhamdulillah untuk selama 6 bulan saya berada di sini Komandan, dan beberapa kalau dilihat indeks yang 2021 dan 2022 dapat dikatakan cukup aman dan kondusif.
di mana selama saya bertugas selama 6 bulan di sini hampir tidak pernah terjadi tindak pidana yang menonjol atau seperti curas. Kalaupun ada, ya tindak pidananya mungkin keributan dalam rumah tangga atau aniaya ringan atau sekedar keributan sesama tetangga yang bisa kami selesaikan melalui program Bapak Kapolri, yaitu restoratif justice. Untuk kekuatan personil, mohon izin menat, kami seluruhnya berjumlah 22 personil, yang mana untuk DSP-nya perwira itu 12, namun saat ini yang real ada 3 dan kekurangan 9 personil. Untuk Bintara berdasarkan DSP 36, yang realnya 18, kekurangan 18. Untuk PNS DSP 2, real 1, kurang 1. Jadi jumlah real kami saat ini adalah 22 personil, Komandan, dan untuk sesuai dengan DSP masih kurang 14 personil dengan untuk mengamankan 2 kecamatan yang cukup besar ini. Namun dengan kekurangan personil tersebut bukan menjadi alasan bagi kami untuk tidak bisa mengamankan atau menjaga situasi kondusif yang ada di 2 kecamatan ini, sehingga Bapak Camat dan Bapak Kades yang ada di 2 kecamatan ini dapat melaksanakan pembangunan dengan baik. Kemudian alat komunikasi, di sini kami punya HT7 dan kemudian Ranmor R4 ada 2. Alhamdulillah kondisinya mungkin hanya sekedar rusak ringan, Komandan. Kemudian untuk roda 4, roda 2 ada 4, semuanya juga dalam kondisi yang baik. Untuk sarana alat utama atau alat khusus, kami di sini dilengkapi dengan 8 buah revolver. Untuk yang 1 itu digudangkan atau diamankan di Baklok Polres Bukit Timur, jadi seluruhnya berjumlah 9. Untuk SKS senjata laras panjang ada 2, SS1 P2 ada 2, dan Roger Mini ada 1, sehingga jumlah seluruhnya 14 senjata yang ada di Polsek Buaya Madang. Untuk tindak pidana selama tahun 2022, kemudian dapat kami laporkan yang terjadi sebanyak 7 tindak pidana, namun ada 2 yang masih tunggakan kami yang belum bisa kami selesaikan. Kemudian dapat kami laporkan di sini Polsek Buaya Madang ini kami memiliki anggota yang sangat antusias untuk menyambut kehadiran Bapak Kapolres beserta Ibu Bayangkari Cabang Bukit Timur. Begitu juga dengan para tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat, dan juga para kades yang ada di 2 kecamatan ini. Kami sangat antusias dengan kehadiran Komandan, dan kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Komandan untuk bisa hadir di Polsek Buaya Madang ini, sehingga dapat bersilaturahmi sekaligus bersama para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh. Sedikit kami ceritakan, Komandan. Di awal kami ceritakan di sini yang kami dengar adalah polsek yang cukup rawan terjadi tindak pidana. Sebelum saya masuk, pada saat saya masih menjabat sebagai Kasat Lantas Bukit Timur, pada saat mutasi keluar, saya banyak mendengar cerita dari rekan-rekan anggota, baik perwira maupun anggota Bintara, yang menyampaikan hati-hati, Komandan. Di sana situasi Kamtipmasnya sering terjadi curas, agak rawan, Komandan. Tapi ternyata setelah 6 bulan saya berada di sini, alhamdulillah ini bisa kami buktikan bersama para Forkopimcam, Pak Camat dan Pak Dan Ramil, juga didukung oleh para kades di Kecamatan BP Bangsaraja dan Buaya Madang ini sangat kondusif, Komandan. Tidak ada yang namanya tindak pidana yang menonjol yang terjadi di 2 kecamatan ini. Dan untuk program pemasangan CCTV untuk tahun ini sudah dianggarkan, didukung oleh Bapak Camat dan juga para kades. Di tahun ini sudah dianggarkan untuk pemasangan atau penambahan CCTV yang sudah ada, yang sudah terpasang di desa-desa. Demikian, Komandan, yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Selanjutnya kami mohon petunjuk, arahan, dan bimbingan Komandan untuk dapat melaksanakan tugas ke depan, sehingga dapat berbakti lebih baik, berbuat lebih baik bagi 2 masyarakat yang ada di Kecamatan BP Buaya Madang
ulangi BP Bangsaraja dan di Kecamatan Buai Madang. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Camat Kecamatan Buai Madang kepada Bapak Muhammad Yani, SPMM, kami persilakan. Dan rekan-rekan kades sekecamatan BP Bangsaraja, selaku forumnya, tokoh masyarakat, ketemu semua. Pak Nuryono itu ketemunya sebentar. Nah sekarang Bapak Dewi Agung mudah-mudahan bisa berkolaborasi nantinya dengan unsur pemerintah Kecamatan Buai Madang di Bangsaraja. Mohon petunjuk dan mohon arahnya lewat proses-prosesnya. Di sini juga prosesnya juga sudah 4 kali kami juga. Di sini ada Menteri Mantan Pak Jumedi ya, para yang lainnya sekarang Pak Cahyono. Jadi tadi sudah dibahas semuanya masalah geografis Buai Madang dan Ibu Bangsaraja. Mungkin saya tidak bisa mendetilkan lagi. Ya disinilah Buai Madang ini Pak Kapolres dan Ibu Bangsaraja ini daerah yang kondusif kalau menilai saya. Sebetulnya ya mungkin ya berkat pendekatan persuasif dari Bapak Kapolseknya dengan tokoh masyarakat, para tokoh agamanya, para pemimpin dewannya. Yang penting saya lihat di sini ini pendekatan persuasif. Sebetulnya mudah-mudahan Buai Madang dengan BP Bangsaraja ini bisa bersatu. Dalam arti kata, walaupun dalam menghadapi nantinya mau pemilu 2004 ini masa-masa yang masa politik, saya kira mudah-mudahan kita semua bisa bersatu. Yang penting itu pendekatan persuasif, pengarahan yang intensif, kolaborasi. Jadi tidak ada istilahnya otoriter ataupun dedikasi. Jadi kita sama-sama belajar, ya bermusyawarah memecahkan suatu masalah. Insya Allah Pak Kapolres di Buai Madang ini aman, tentram, saya jamin. Saya sudah 4 tahun di sini Pak. Jadi tadi saya ditanya Pak Kapolres, apa dia Buai Madang itu? Jadi itu Madang itu makan, Buai itu kan buai. Pokoknya itu banyak apa namanya persepsi, katanya lain yang dulu. Nah nanti kan aku silakan Bapak nemuin tokoh-tokoh adat di sini kan nanya ya apa itu Buai Madang. Aja kataku makan terbuai-buai karena di sini dulu mungkin waktu bilang Kecamatan itu daerah kolonial ya Pak Dewan ya, banyak apa namanya transmigrasi ya, dari tahun 60-an. Jadi banyak dari Pulau Jawa kemari. Kalau dari Jawa Timur banyak di sini Pak Kapolres ya. Jadi begitu juga BP Bangsaraja. BP Bangsaraja itu pengetahuan saya, Buai pemuka Bangsaraja. Jadi di situ banyak raja-rajanya Pak. Dulu mungkin pemuka ya, pemuka agama, pemuka adat. Benar Pak. Jadi puncak kabau itu di peta dunia ada itu. Sampai dengan daerah Sukajadi. Tapi kalau umpamanya apa? Bangsaraja ada ya. Kalau daerah Gajah Agung nggak ada dia di peta dunia. Karena di situ daerahnya dulu apa namanya itu navigasi. Jadi kalau BP Bangsaraja itu Pak, tokoh-tokohnya di sini dulunya di puncak kabau itu Pak. Sepengetahuan saya di situ banyak raja-rajanya dulu, raja-raja lokal lah ya. Nah ini Pak sepertinya Pak. Nah, tokoh-tokohnya Pak. Ya. Jadi insya Allah Pak Kapolres di sini saya mohon dengan ya untuk pembinaan ketertiban masyarakat dan segalanya. Saya kira itu saja. Sukaraja Tuha itu ada gejolak waktu pemilihan kepala desa dulu. Jadi mudah-mudahan untuk yang akan datang tidak lagi Pak ya. Itu berkat kolaborasi apa anggota dewan semuanya. Gitu Pak. Jadi sekali lagi kami semuanya tokoh masyarakat, tokoh agama, para yang terhormat Bapak AKBP Dwi Agung Setiono SIK MH, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati tokoh masyarakat, Wakil Ketua DPRD Bapak Hermanto, yang saya hormati anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Bapak Fahru Rozi. Betul Pak ya? Nah, ini baru pertama kali ketemu, kedua ya Pak setelah di DPRD. Yang saya hormati jajaran Muspika Kecamatan Buai Madang dan BP Bangsaraja. Ada Pak Camat, dua Camat, Pak Dirlamil, Pak Kapolsek, terus ada kalau tidak salah Nyuwun Sewu Bapak. Ini internal belum selesai Pak, insya Allah hari ini selesai kita tuntaskan. Setelah itu nanti saya keluar. Pak Bekti, Satgas apa ini? Oh Kades ada, Satgas ya? Ini Satgas apa? Karena Corona. Wah. Satgas Corona. Jangan Corona, dikira Corona masih ada lagi nanti. Sampai anggarannya tak pagi nanti 8% lagi. Sekarang nggak ada toh? Sudah tidak ada. Satgas Pol PP. Yang saya banggakan seluruh personil Polsek Buai Madang, dan yang saya ini ibu-ibu Nyuwun Sewu dari mana ini? Oh ya, yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan para senior kami, purnawirawan dan juga ibu dari Warakauri dan seluruh hadirin undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tentunya yang saya hormati, yang saya sayangi, yang saya cintai semua. Pertama-tama tentunya untuk mengingatkan saya sendiri dan mengajak kita sekalian sebagai umat yang bertakwa hendaknya senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Maha Kuasa, di mana pada pagi hari ini insya Allah kita senantiasa diliputi penuh dengan keberkahan, penuh dengan limpahan, curahan, kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat segalanya. Insya Allah tidak ada kekurangan suatu hal apapun, sehingga kita pada pagi hari ini dapat bersilaturahmi dalam rangka tatap muka dengan Kapolres Lombok Timur pas kunjungan kerja ke Polsek Buai Madang. Tentunya di awal kami menyampaikan apresiasi dan juga ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama Pak Kapolsek dan juga seluruh hadirin, sehingga kegiatan pagi hari ini sangat luar biasa, dihadiri penuh semuanya, berarti undangannya tidak ada yang tidak hadir, semuanya hadir. Dan ini membuat saya masuk di Polsek Buai Madang sangat bangga, sangat senang. Terbukti di sini ternyata keberadaan polisi Polsek Buai Madang ini diterima oleh seluruh elemen masyarakat. Ini yang pastinya yang menjadikan saya tenang. Yang disampaikan Pak Kapolsek tadi, terbukti bahwasannya situasi Kamtipmasnya tadi dijelaskan sepanjang tahun 2022 pada umumnya kondusif. Alhamdulillah juga yang tadinya di Pak Kapolsek itu mendapat cerita bahwasanya di wilayah ini adalah Teksasnya ya Pak Kapolsek. Teksasnya, wah itu kok memang Teksas itu sangat ngerti. Teksas itu tempat apa itu namanya? Kota di Amerika. Menakutkan. Ya? Teksas itu tempat hiburan loh. Beda, ini enggak salah berarti Pak Kapolsek. Nanti coba misalkan jalan-jalan ke Teksas dulu, bandingkan. Teksas itu biasanya tempat hiburan, tempat apa itu namanya? Yaitu tadi tempat hiburan malam, tempat kasino kan gitu. Di sini ada kasinonya. Tempat judinya ada. Tempat hiburan malamnya berarti nggak bisa dibandingkan dengan Texas. Ya gitu kan.
daerah rawan mungkin di sini. Sama Pak Kapolsek, saya begitu belum menginjakkan kaki di Oku Timur juga disampaikan Oku Timur itu gudangnya bergandong, wah gudangnya begal, gudangnya pelaku kejahatan. Saya nggak percaya, masa iya? Kalau itu sampai melekat pada Kabupaten Oku Timur, gimana tokohnya? Bagaimana pemerintahannya? Pak Bupatinya mungkin beserta perangkat OPD-nya. Di sini tokoh-tokohnya, pengawasan oleh anggota DPRD, terus tokoh masyarakat, jadi piye? Apa nggak disentuh masyarakatnya? Saya nggak yakin. Terbukti di sini, lihat kekompakannya, beliau menyempatkan waktu hadir, wakil ketua DPRD Pak Irmanto, bahkan anggota DPR di Kabupaten Oku Timur juga Pak Fahru Rozi. Di sini ada ketua PCNU-nya, ke Dewan Masjid, tokoh agama, tokoh masyarakat. Kalau sudah ke sini datang mau memenuhi undangan Bapak Kapolsek, tentu saya semakin yakin itu hanya labeling. Mungkin dulu, kalau sekarang tidak lagi ya Pak ya. Nah Pak Wakil saya yakin kita tidak terima. Saya tidak terima kalau dikatakan masyarakat Kabupaten Oku Timur itu orang-orangnya gudang atau gudang dari pelaku kejahatan tadi. Jangan terima. Ya, untuk itu mari kita buktikan. Ya, tentunya mari kita buktikan. Tadi disampaikan oleh Bapak Kapolsek bahwasannya adanya kejahatan, suatu tindak pidana ada dua dasarnya. Satunya ada niat atau bertemunya niat dan kesempatan. Mari kita hilangkan niatnya dulu. Niatnya apa? Inilah tugas Pak Polisi bersama tokoh-tokoh masyarakat. Ya, sering intensif datangi masyarakat, dialog masyarakat, silaturahmi kepada masyarakat. Pak Babin Kamtipmas juga seperti itu. Mana yang kira-kira masyarakat itu potensi melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu, baik itu masyarakatnya maupun tempat-tempatnya, datangi. Ya. Beri treatment, beri suatu sentuhan-sentuhan, sehingga mereka yang tadinya punya niat menjadi tidak terlaksana. Berikutnya kita hilangkan kesempatan. Caranya apa? Mari kita sama-sama mempolisikan diri kita. Program Polmas tentunya Bapak Ibu sekalian, bagaimana sih cara Polmas itu? Yang pertama, open kepada lingkungannya, dimulai dari rumah masing-masing, barang berharga masing-masing. Nanti open dengan lingkungannya. Contohnya kalau punya motor, dimasukkan ke dalam rumah. Kalau memang halamannya bisa untuk menaruh motor, dikunci, diberi kunci ganda misalkan. Rumah juga gitu, sebelum istirahat dikunci baik pintu maupun jendela. Di lingkungan bagaimana? Mari kita tumbuhkan kembali pos kampling atau sekarang sat kampling misalkan, ronda. Sekarang saya rasa jarang, ronda itu sudah jarang. Mungkin masyarakatnya sibuk, tapi itu penting Bapak Ibu sekalian. Ya, buat jadwal 1 RT, 1 RW, 1 desa misalkan. Semakin banyak pos kampling, niat kesempatan terjadinya tindak pidana insya Allah akan terputus. Orang akan punya niat, aduh di sana ada Pak RT 5 sedang ronda, sedang main gaple di pos kampling misalkan. Nah seperti itu yang utamanya. Ya. Dan pastinya bisa menurunnya tindak pidana karena opennya tadi, pedulinya warga masyarakat. Tadi disampaikan Pak Kapolsek
jumlah personil kita hanya berapa? 22. Sementara Polsek ini mengcover 2 kecamatan dengan jumlah penduduknya sekitar 20.000, hampir 30.000. Berarti rasionya satu polisi itu, ya bapak-bapak yang di belakang itu untuk mengamankan hampir 2.000 orang. Tidak mungkin Bapak Ibu sekalian. Kalau kita dari Polri pengennya nambah terus Pak. Kalau bisa setiap tahun tuh nambah, kalau bisa polisinya nambah ratusan ribu. Ya, biar apa? Banyak polisinya, tetapi negara tidak sanggup mencetak dan membayar atau menggaji dari polisi. Saya minta ini tadi kesadaran warga, dan saya yakin, keyakinan saya tadi disampaikan Pak Kapolsek, alhamdulillah semakin kesini tidak terjadi suatu tindak kejahatan. Nah, ini semua apresiasi dari kami tentunya kepada Bapak Ibu sekalian. Yang diundang ini adalah para tokoh-tokoh masyarakat pastinya dari bidang masing-masing, tentu punya kontribusi positif terkait pemeliharaan Kamtipmas di wilayah masing-masing. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, kehadiran saya di sini sebagai sarana silaturahmi dan juga perkenalan. Saya di sini sebagai Kapolres Oku Timur mendapatkan mandat mulai mempunyai tanggung jawab, diberikan tanggung jawab pada tanggal 12 Januari 2023. Jadi sudah 1 bulan 2 minggu. Alhamdulillah bergabung dengan Bapak Ibu sekalian, dan saat ini kesempatan saya bisa bertatap muka, tentunya saya sangat senang bisa hadir di sini sehingga saya dapat memperkenalkan diri. Kalau Bapak Ibu pasti sudah sering melihat foto-foto saya, mungkin ada di spanduk-spanduk, di media online mungkin, dan juga himbauan-himbauan, dan juga ini bisa dilihat. Ini foto dapat dari mana Pak Kapolsek? Ini foto saya bukan ini. Yang edit siapa ini? Nah makanya fotonya lebih ganteng daripada orangnya. Kalau orangnya ya seperti ini, hitam, ya kan, botak. Nah, kalau di situ kok bagus sekali di depan itu. Coba nanti beri hukuman itu yang ngedit itu penipuan itu, bahaya itu. Makanya jangan percaya Bapak Ibu sekalian kalau ada orang SMS gak dikenal fotonya ganteng. Itu nanti takutnya editan, nipu nanti, ya nipu. Apalagi pakai fotonya Pak Kapolres. Nah, saya ingatkan Bapak Ibu sekalian semuanya, Pak Kades sampaikan warganya, oh yang biru pemadam kebakaran ya. Ya terima kasih Mas sudah hadir. Jangan percaya kalau ada yang mengaku-ngaku Pak Kapolres, apalagi sampai minta-minta. Wis pasti bohong. Ujung-ujungnya coba sampai pancing, kontransfer, mesti bohong. Ya, saya tidak mau, dan saya sudah ingatkan Pak Kapolsek saat banyak Kapolsek SMS, walaupun saya kesini saya selalu ingatkan. Sampaikan kepada anggota, sampaikan kepada warga, ngaku-ngaku Pak Kapolres terus minta-minta, jangan digubris, itu semua pasti penipu. Ya, tidak ada Pak Kapolres minta-minta itu, sampai apa Kades sampai minta warga ngaku-ngaku, bahkan Kapolres dodolan apa mobil lelang. Loh, itu ada itu ya Pak ya, banyak itu saya temukan, bohong, pastikan itu bohong. Ya, kalau sudah transaksinya, apalagi transaksinya apa ini namanya suruh transfer, pasti bohong. Sampai tantang, iya Pak saya datang ke kantornya Bapak, tak antar tantangan gitu, nanti nggak berani. Ya saya pesankan pada Bapak Ibu sekalian, karena ini sudah ada beberapa yang mencoba, ya menipu. Nah mengaku-ngaku Pak Kapolres, nakut-nakutin lagi. Jangan sampai itu nanti terjadi di wilayah kita, khususnya di Buai Madang dan BP
bangsa raja.